Tempat pemungutan suara 12 di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kota Probolinggo ambruk di hari coblosan Pilkada 2024 Rabu 27 November. TPS itu tepatnya berada di Gang 3 Jalan Pahlawan, pekarangan rumah warga bernama Aziz. Ambruknya TPS itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB saat hujan deras mengguyur Kota Probolinggo. Tiba-tiba saja atap sisi barat TPS ambruk. Besi atap terop dan kain hias terlihat tidak berbentuk. Bagian atapnya ambruk, hanya tersisa 4 penyangga terop. Syukur saja tidak sampai ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal saat ditemui di kantornya mengatakan ambruknya TPS tidak mengganggu aktivitas Pilkada 2024. Sebab saat terop ambruk, pencoblosan telah selesai. Ia mengaku telah memprediksi hal serupa bisa saja terjadi. Karena itu, KPU meminta pada KPPS agar memiliki rencana tambahan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di TPS 12 itu, proses penghitungan suara dilakukan di teras rumah Aziz, sehingga tidak ada logistik yang rusak. Begitupun petugas TPS dalam keadaan aman. Namun KPU tetap meminta PPK dan PPS untuk meninjau kondisi TPS 12. Radvan berharap dengan selesainya tahapan atau proses Pilkada 2024 di tanggal 27 November ini, proses selanjutnya juga bisa berjalan dengan lancar. Pak Ketua, bisa dijelaskan kronologi robohnya Pak, TPS 02 kalau nggak salah? Ya, jadi kami mendapatkan laporan dari teman-teman PPK bahwa ada satu TPS yang kemudian ambruk begitu ya di Kanigaran. Jadi berdasarkan laporan teman-teman PPK itu ambruknya itu sekitar pukul 15. Kami mendapatkan laporan 15.30, tidak jauh dari itu teman-teman langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan hasilnya proses penghitungan suara tetap berlanjut karena untuk logistik surat suara itu tidak menggunakan untuk logistik surat suara, kemudian penghitungan itu tidak dilakukan di tenda. Jadi tenda itu kemudian nyambung dengan teras rumah warga. Jadi pada proses penghitungan suara itu dilakukan di teras begitu ya. Jadi kalaupun kemudian ambruk itu tidak mengganggu jalannya proses penghitungan suara dan penghitungan suara tetap berlanjut. Oke, kalau penanganan dari KPU seperti apa? Mungkin ya, kami minta teman-teman untuk terus memantau dan mengupdate informasi dari kondisi yang ada dan sejauh ini masih aman terkendali. Bagi kami yang penting prosesnya tidak terganggu. Dan kami intens, teman-teman juga kami brief untuk terus intens berkomunikasi dengan saksi maupun juga dengan pengawas TPS begitu ya. Jadi berjenjang KPPS dengan pengawas TPS dan juga saksi, kemudian PPS dengan PKD, PPK juga dengan teman-teman Tamasjam. Oke, siap. Mungkin terakhir Pak, harapan sampai selesai pencoblosan ini seperti apa? Ya, bagi kami terkait dengan hujan ini memang sudah kami prediksi sebelumnya. Jadi kami sudah brief ke teman-teman untuk menyiapkan plan selanjutnya ketika misalnya turun hujan dan TPS itu tidak bisa digunakan. Jadi selain TPS yang kemudian ambruk itu ada beberapa TPS yang tidak representatif kembali untuk dilakukan atau dilanjutkan proses pemungutan suara, akhirnya harus direlokasi. Dan sudah ada tempat yang memenuhi syarat untuk dilakukan relokasi tidak jauh dari TPS yang kemudian tidak bisa digunakan itu, sehingga tidak menghambat proses selanjutnya pasca pemungutan suara. Dan ini sudah terkonfirmasi bahwa teman-teman sudah ada kesepakatan dengan saksi, dengan kemudian pengawas TPS, sehingga proses penghitungan suara tetap berlanjut. Laporan Alfi Wardah, Ladau Today TV, Probolinggo.